Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa tapi nggak semangat. Luar biasanya setengah-setengah. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pagi yang luar biasa, men. Ada yang nggak tidur semalam? Semuanya tidur? Tidur nyenyak? Puji Tuhan. Sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Oh belum. Oke, belum. Nanti sarapan nanti bentar. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan dibekali hari ini pagi ini lewat Pak Yusak. Mari kita siapkan hati kita untuk doa pembukaan. Saya dengan hormat nanti Ibu Tuti buka dalam doa. Terlebih damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami undang Kau hadir Tuhan dalam persekutuan kami pagi ini. Roh Kudus mengurapi kami, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu yang tanpa batas itu. Sebentar kami akan masuk dalam pujian, penyembahan juga firman-Mu. Engkau saja yang bertahta Tuhan, karena Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji Engkau, kami siap mendengar firman-Mu. Kami terima urapan Roh Kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka hati lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kau yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari nyatakan pujian ini di sini lagi. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Amin. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta
hanya Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, Kau layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib di hidup kami. Engkau besar, ajaib namamu. Kami tinggikan, kami sembah. Oh Tuhan, ini sembah kami, ini pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu, hanya bagi-Mu. Oh, bersama seluruh alam semesta kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, kami sembah, kami puji namamu Bapa. Yesus Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, lewat lagu kami, lewat suara kami, lewat pujian kami. Haleluya, oh haleluya, worship you Lord. Haleluya, Yesus Kau layak disembah. Haleluya, namamu ajaib, namamu dahsyat, namamu luar biasa Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar pagi hari ini bukan menjadi hari-hari yang biasa. Biar ketika kami datang pagi ini Tuhan, kami berikan sesuatu yang terbaik buat Engkau. Biar Engkau disenangkan pagi ini, bukan kami Tuhan, tetapi Engkau yang disenangkan lewat seluruh kegiatan kami di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan dibekali. Tapi biar Tuhan Engkau sendiri yang menuntun kami, memperbaharui hati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dengan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan
Kaulah yang disembah. Mari sama-sama nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, haleluya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Mari katakan bersama, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Yesus Raja. Oh, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Kami agungkan Engkau Tuhan, aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Sekali lagi, ayo persilakan kepada Bapak Pendeta Yesal. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami berada di tempat ini pada pagi hari ini karena pengaturan-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk keselamatan, ucap syukur untuk kesehatan dan berkat-Mu. Pada hari ini kami bisa berkumpul sebagai tim
unity Tuhan, telah Kau persatukan di tempat ini. Kami percaya firman-Mu yang kekal itu yang mendasari hidup kami. Kami hidup untuk menyembah-Mu, kami lahir untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk tujuan-Mu dalam hidup kami sebagai pribadi dan juga sebagai jemaat-Mu Tuhan. Makasih Kau akan berbicara melalui firman-Mu dan juga Roh-Mu Tuhan menjamah kami semua. Serahkan beberapa menit ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amen. Silakan duduk. Senang sekali di sini pagi ini. Saya berdiri aja. Oke. Mejanya menutupi celana pendek. Kok saya cuma sendiri? Oh, ada beberapa. Pikir nih retret ya. Jadi ada 2 sesi kan pagi ini dan ntar siang. Nanti siang saya akan sampaikan tentang bagaimana kita sebagai tim, sebagai jemaat Tuhan di dalam satu jemaat lokal, ya kan. Tapi pagi ini saya ingin share tentang bagaimana kita pribadi. Jadi saya waktu menyiapkan untuk retret ini, saya berpikir-pikir, Tuhan apa yang dulu waktu saya masih muda yang menyebabkan saya merasa ada panggilan Tuhan dan akhirnya saya langsung masuk dalam pergerakan dan lain sebagainya sejak saya lahir baru ya. Lahir baru umur 18 tahun. Oke. Sekali lagi saya anak Cawang, ya kan? Lahir tinggal di Berdikari tapi ada beberapa anak dari Bineka ya, yang punya persekutuan kaum muda di situ. Datang ke rumah. Di rumah saya ada persekutuan hari Kamis. Ada 2 anak datang dengan tujuan katanya mengundang saya untuk ikut persekutuan kaum muda di Bineka. Tapi ternyata usut punya usut ada motif yang lain juga yang mau deketin adik saya gitu. Tapi akhirnya saya datang ke Bineka itu di sebuah jalan yang tidak terlalu besar ya. Akhirnya saya terima Tuhan di situ, langsung lahir baru dan langsung penuh Roh Kudus hari itu. Saya masih ingat tanggalnya 5 Desember 1984, 18 tahun. Oke. Sejak saat itu my life was never the same. Hidup saya benar-benar berubah. Ternyata 2 minggu kemudian ada pertemuan pemimpin kaum muda beberapa. Waktu itu zaman persekutuan ya, belum banyak jemaat-jemaat seperti yang sekarang. Mereka menyiapkan sebuah event 2 minggu setelah saya lahir baru. Mereka rapat di Kiai Panja itu di Kebayoran. Ternyata mereka menyiapkan sebuah event besar namanya Kasih Melanda Jakarta. Putra bangsa pertama Evangelis Jeremy Arif memakai Stadion Utama Senayan untuk KKR. Hanya didahului oleh Morris Serulu sebelumnya. Jadi bayangkan saya umur 18 tahun jadi panitia termuda. Panitianya udah banyak ratusan, tapi yang tertulis di kertas paling bawah itu seksi transportasi. Nomor 1 Mas Wahyu, nomor 2 Yusa Kancana 15 tahun. Jadi saya langsung terlibat dalam persiapannya. Setiap Jumat kita puasa, lalu malamnya doa semalam suntuk. Anak umur 18 tahun disuruh doa semalam suntuk. Doanya sedikit, suntuknya yang banyak. Jadi terus selalu oleh sebab itu DNA saya sampai sekarang masih adalah kegerakan untuk melihat kaum muda diselamatkan sampai sekarang. Oke. Nah, habis itu saya langsung terlibat di dalam pemuritan, dimuridkan lalu dilatih menjadi campus evangelist. Saya turun ke kampus-kampus menginjili orang. Jadi kalau kuliah kan kadang-kadang jam 8 sampai jam 10, terus jam 1 baru kuliah lagi kan, ada kelas. Jadi jam 12 sampai 10 sampai 12 mungkin kosong, duduk-duduk itu jadi korban saya. Saya langsung deketin, langsung pakai traktat bagikan tentang Injil. Dari beberapa teman-teman di kampus sendiri, ada beberapa yang lahir baru karena pelayanan itu, sekarang sudah menjadi penginjil internasional, jadi gembala, perintis jemaat. Buah-buahnya seperti itu. Oke? Lalu saya sendiri merintis 3 jemaat, mengembalakan, dan terus melayani Tuhan sampai sekarang. Saya bertanya, Tuhan, what was, jadi saya berusaha rewind, apa yang menjadikan saya dulu begitu berapi-api untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau share beberapa di antaranya kepada saudara pagi hari ini. Amin. Karena kita kalau saya melihat Infinity Cibubur itu adalah seperti perintisan, juga Bandar Lampung ya. Ada di mana lagi? Oh, sebentar lagi kalian ada di mana-mana. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saya percaya kalau apa yang kita lakukan
Mungkin kalian melihatnya seperti sebuah lifestyle, ya. Teman-teman juga pada bergereja, teman-teman juga melayani, teman-teman juga kalau hari Minggu ke satu tempat tertentu, kemudian ada aktivitas, ada kayak liturginya kan. Kita kan lama-lama seperti itu kan. Kita pakaian rapi hari Minggu pergi, terus ada doa persiapan, 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, pendeta naik ke atas, habis itu kita bisa cenderung melihatnya sebagai sebuah bentuk. Tapi saya percaya enggak, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam roh kita. Kenyataan Bu Saudara di sini aja, saya percaya pasti Tuhan gerakan. Ya, saya nggak tahu kalau ada motif-motif yang lain, tapi saya percaya Tuhan juga bisa murnikan. Nah, saya ingin kita lihat sama-sama. Kita ini ada di sini bukan sebuah aktivitas sosial gitu loh. Tapi ada sesuatu yang kekal yang Tuhan akan kerjakan untuk muka bumi ini, untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk Cibubur, untuk beberapa anak-anak muda yang sekarang belum terjamah nih. Mereka masih narkoba sekarang, mereka masih LGBT mungkin sekarang, mereka masih nggak tahu tujuannya, ada yang depresi dan sebagainya. Suatu hari kita akan berjumpa dengan mereka dan mereka akan diubahkan. Kita ada di dalam sesuatu yang akan menghasilkan satu dampak rohani. Jadi ada satu quote-unquote murid saya sekarang jadi penginjil nasional, dia di Eropa, sebentar di Amerika. Saya bersuka cita melihat dia lebih besar pelayanan dari saya. Dan di tempat ini akan menghasilkan seperti itu. So there's a sense of purpose, bukan aktivitas. Beyond that ada sesuatu yang mendasar. Dan itu bersifat rohani. Ini bukan kegiatan, bukan klub. Amen. Bukan aktivitas, bukan bentuk. Tapi sesuatu yang dahsyat. Kalau ini disebut bisnis, bisnis kita adalah komoditinya adalah change life, hidup yang berubah. Hidup yang diubahkan itu adalah produknya kita. Orang berjumpa dengan apa yang semua yang kita siapkan ini, kemudian hidup mereka diubahkan. Amen. Jadi saya ingin membawa kita kepada, coba, ini ayat yang terkenal, Mazmur 139. Di sini nggak ada, ini berarti saya harus lihat langsung ke sini ya. Harus pakai kacamata. Kejadianku dahsyat dan ajaib, semua pasti pernah dengar itu kan? Saya di sini aja deh. Oke, kayaknya sudah capture tadi. Mazmur 139, kalau ada Alkitab bisa dibuka. Ayat yang ke-13 mulai. Masih ketemu katakan haleluya. Yes. Sebab engkau, sudah salah? Mazmur 139 ayat 13 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yes, tunggu, perhatikan kata menenun, ini luar biasa bukan? Menenun. Ini zaman dulu kayak apa namanya kalau bisa lihat di dalam apa? USG, apa segala macam belum ada. Tapi Daud mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bahwa itu satu persatu seperti ditenun, satu persatu Tuhan menenun, itu DNA. Amen. Tuhan menenun aku, Dia membentuk buah pinggangku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amen. Kita semua di sini Tuhan menenun dalam kandungan ibu kita. Ya kan? Kita semua dilahirkan di sini, ada hasil kebun di sini. Hasil pertambangan dipetik dari pohon, enggak ada kan? Kita semua ditenun dalam kandungan ibu kita. Kejadianku dikatakan dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Tuhan lihat itu. Waktu tulang belakang dibentuk, saudara pernah lihat itu video tentang bayi waktu pertama dibentuk, ya kan? Waktu embrio dan lain sebagainya. Kejadianku, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi paling bawah. Saya ingin kita ini mungkin yang beberapa masih muda, beberapa yang sudah berumur, perjalanan hidup kita lihatnya secara fisik, tapi sebenarnya Tuhan sudah siapkan kita sejak dari kandungan ibu kita. Oke. Mami saya waktu mengandung pertama, anaknya keguguran. Oke. Dikubur di kebun nanas sana. Jadi harus ada kokonya saya satu. Dan dia semua kemudian bilang gini, Tuhan kalau Engkau kasih aku satu lagi, yang berikutnya ini aku akan dedikasikan untuk melayani Engkau. Muncullah saya.
ya kan, waktu remaja bandel apa segala macam, tapi nggak kemana-mana, Tuhan yang tangkap itu, dan sekarang melayani Tuhan, amen. Jadi saudara, Tuhan punya satu tujuan bagi saudara. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua ditulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, waktu Ratu Esther, di kitab Esther yang sudah baca, Ratu Esther memenangkan kontes kayak Miss Universe gitu kan, dia dipilih menjadi ratu. Dia adalah orang Yahudi, ada di kerajaan orang asing, ya kan. Satu hari ada orang jahat ingin membinasakan seluruh orang Israel, ya, orang Yahudi. Pada saat itu sudah tahu kisahnya Esther kan. Kemudian sudah ditetapkan itu satu hari, tapi kemudian Mordekai mendengar tentang itu dan dia mengatakan Tuhan pasti kirim satu juru selamat untuk menyelamatkan orang Yahudi. Kemudian dia ngomong kepada Esther, Mordekai adalah omnya Esther, Esther ratu, dia aman di kerajaan itu karena ratu, istrinya sang raja. Tapi Mordekai punya visi, Esther ini akan menyelamatkan. Karena kalau tidak itu semua orang Yahudi habis. Gak ada yang namanya sejarah sekarang. Termasuk Tuhan Yesus tidak bisa lahir. Oke? Terus dia bilang sama Esther, kamu udah aman di sana. Tetapi kamu harus bangkit melakukan sesuatu, meresikokan nyawamu bahkan. Karena sudah tahu pada saat Esther kemudian menghadap raja, di sana aturannya adalah kalau orang menghadap raja tanpa dipanggil, itu ada dua kemungkinan. Kalau raja berkenan, oke, dipanggil masuk. Tapi kalau tidak, orang itu akan mati malah. Jadi pada saat Esther mau masuk ke tempat raja, dia meresikokan nyawanya. Kemudian Mordekai bilang ini, Esther, you have to do something. Kamu harus lakukan sesuatu. Terus ada kata-kata yang terkenal pada bahasa Inggris itu keren banget. Because for such a time like this, God has appointed you a queen. Karena untuk justru masa ini, untuk kairos ini kan, engkau dipilih Tuhan menjadi ratu supaya kau bisa menyelamatkan. Karena kalau tidak, Tuhan akan bangkitkan penyelamat yang lain. Tapi Tuhan sudah pilih kamu. Akhirnya Esther bangkit dan kemudian menghadap raja, dan akhirnya seluruh orang Yahudi bisa diselamatkan. Masih dirayakan sampai hari ini keberanian Esther itu. Jadi festival yang namanya Hari Raya Purim, okay, di Israel. Saya percaya for such a time like this, Tuhan membawa saudara di infinity hari ini. Amen. Untuk masa ini, untuk tujuan ini, saudara harus tahu ada sesuatu yang kekal. Nah, saya ingat waktu saya dulu merintis gereja, terlibat masih muda. Saya ingat waktu di Yogyakarta, kita mau rintis jemaat di Yogyakarta, cuma gara-gara satu orang ada diterima di UGM, kita semua ke sana, sewa satu rumah, nginep di sana 1 bulan kalau tidak salah. Saya setiap pagi kita bangun kayak gini, doa, habis itu pergi ke kampus, menangkan jiwa. Sekarang ada ratusan orang di Jogja dari jemaat itu. Dan suatu pagi, pastor kami, misionari dari Amerika, membagikan ayat ini kepada kami, melahirkan di dalam saya satu sense of purpose ini. Saya mau bagikan untuk saudara. Salah satunya adalah Yeremia pasal yang pertama, Yeremia 1. Buka sini aja ya. Yeremia 1 ayat yang keempat. Haleluya. Yeremia 1. Ya. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Yes. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara percaya itu juga untuk saudara hari ini? Amin. Tuhan sudah mengenal engkau, amin. Selagi engkau dalam rahim ibumu, amin. Sebelum keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan sudah menguduskan saudara semua, Bapak Ibu sekalian, anak muda, amin. Untuk apa? Dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata nabi mungkin sudah pikir janggut panjang, jubah, dan ngomongnya selalu demikianlah firman Tuhan. Tidak, nabi artinya penyampai firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ada orang tadi datang, atau ada orang sudah kunjungi, sudah sampaikan firman Tuhan, sudah menjadi nabi itu dia, amin. Dan ada orang diubahkan oleh firman yang disampaikan melalui mulutmu. Haleluya, amin. Jadi
Pada saat waktu itu saya masih muda, ya, maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan engkau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini firman Tuhan kepadamu. Tuhan akan taruh di dalam mulutmu, di dalam hatimu, firman-Nya. Kepada siapapun Tuhan utus engkau, sampaikan firman itu. Firman itu yang akhirnya menjadi menghasilkan change life tadi. Orang hidupnya berubah gara-gara apa? Jamahan Roh Kudus, jamahan firman yang kita sampaikan. Sebenarnya saya percaya, sama seperti saya dulu dilatih, harus ada semacam kayak pelatihan, pelayanan pribadi. Jadi kita ketemu orang, kita tahu apa harus dilakukan. Mulai bicara dari mana, terus kalau kebutuhannya apa, kita harus melayani seperti apa. Jadi letak kekuatan daripada jemaat Infinity di Cibubur bukan dari pengkhotbahnya yang datang, tapi dari empowerment semua kita bisa melayani secara pribadi satu persatu. Bahkan sampai masuk ke dalam pertobatan, kita membimbing orang sampai mereka bersedia setuju untuk masuk dalam baptisan. Bahkan juga baptisan Roh Kudus, saya percaya baptisan Roh Kudus is the power of God. Ya, mungkin kita nggak banyak pakai lagi di tengah ibadah, tapi secara pribadi kita bisa berdoa, dikatakan iman kita akan dibangkitkan pada saat kita berbahasa roh. Dan pada saat pelayanan pribadi itu sangat diperlukan. Pada saat mungkin ada kasus-kasus pelepasan, kasus-kasus apa, semua dari kita harus di training, terlatih untuk itu, saudara. Jadi kemana pun kita pergi, change life terjadi. Karena di sini jadi bukan strategisnya tempat, bukan bagusnya musik kita atau hebatnya khotbahnya, tapi sebenarnya pasukan ini semua pada saat melayani setiap orang yang datang. That's the power. Gitu. Dan itu semua bisa terjadi pada saat kita masing-masing dalam hatimu tahu bahwa engkau sudah disiapkan Tuhan sejak kandungan ibumu. Bahwa engkau punya satu visi yang Tuhan taruh dalam hidup engkau, bukan satu kebetulan ada dalam dunia ini. Kita ini bukan kecelakaan kosmik. Tiba-tiba kita ada di sini. No, Tuhan yang melahirkan kita di sini. Sama seperti Dia mengatakan kepada Yeremia ribuan tahun yang lalu, Dia mengatakan kepadamu hari ini, aku telah menyiapkan engkau, menetapkan engkau. Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku menetapkan engkau menjadi nabi. Katakan ke sebelahmu, kamu nabi. Katakan. Yes. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Iya. Haleluya. Karena masih ada yang belum percaya. Katakan sekali lagi, di dalam mulutmu ada firman yang berkuasa. Katakan. Dalammu ada firman yang berkuasa. Yes. Ucapkan itu. Amen. Haleluya. Kadang-kadang kita terintimidasi kan. Wah, ini masalahnya berat banget. Ini telepon pendeta dulu nih. Enggak. Ucapkan firman. Kadang-kadang Tuhan taruh di dalam hatimu. Di Matius 10 kan diajarin Tuhan pada saat itu Roh Kudus akan menaruh perkataan itu di dalam hatimu. Ucapkan. Itu akan menyebabkan orang itu berubah. Jadi saya ingin masing-masing kita bukan beraktivitas, kita bukan ngisi jadwal, kita bukan sekedar berdiri, kita bukan sekedar berkumpul di satu tempat tertentu, waktu tertentu. No. Saya ada di sana karena Tuhan sudah menyiapkan aku sejak kandungan ibuku. Aku di sana karena aku punya tujuan yang luar biasa. Aku di sini karena visi daripada Yang Maha Kuasa yang ditaruh di dalam hidupku. Dan hidupku adalah sesuatu yang bisa mendatangkan perubahan bagi orang yang akan kami jamah. Entah dia datang atau kita kelompok sel atau besuk dia di rumah sakit, kita harus percaya tangan kita dipakai Tuhan. Ada berita, anakku sakit. Oke, kita kunjungi, kita ke sana, tumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Perubahan hidup seperti ini yang menyebabkan jemaat bertumbuh. Bukan hebatnya khotbah pendeta. Haleluya. Karena yang kayak gitu-gitu yang meriah-meriah, yang cuma mengandalkan beberapa selebriti tertentu, itu bisa collapse anytime, saudara. Pandemi kemarin mengajari kita, yang mengandalkan bentuk-bentuk program-program can collapse anytime. Tapi pada saat ada persahabatan, ada hidup yang diubahkan. Pada saat kita punya anak-anak rohani, itu seumur hidup mereka nggak akan lupa. Haleluya. Jadi kekuatan daripada jemaat ini adalah saudara masing-masing ini punya anak-anak rohani. Mereka nggak akan kemana-mana
nggak ada istilah nanti jadi nggak setia, jadi gampang tergoda gitu, nggak ada. You put an eternal permanent mark upon their heart. Amin. Sesuatu yang rohani itu saudara impartasikan kepada mereka. Saudara mau jemaat yang kuat, saudara semua yang di sini melahirkan anak-anak rohani. Jangan suruh pendeta khotbah, bagus Pak, kumpulin kerat yang banyak. Bisa, tapi tidak permanen. Jadi saya ingin kembalikan misi ini ke dalam hidupmu. You are infinity. Katakan kepada sebelahmu, kamu infinity itu kamu, bukan program ini, bukan gedung. You are infinity. Haleluya. For such a time like this, kau ada di sini. Ini rekat pertama, Pak ya? Yes. This is historic. Dari foto belum? This is historic. Pengen saya foto. Yes. Jadi sekarang saya mau kita zoom in kepada satu tokoh dengan pemahaman ini. Yang paling luar biasa tentu saja adalah Rasul Paulus. Amen. Rasul Paulus, biar kita izinkan dia sendiri cerita ya. Kita lihat sama-sama di Galatia. Ini gak boleh lama-lama nih, nanti kampung tengah udah mulai berbicara, udah repot nih. Jam lagi nggak apa-apa. Jangan lapor kita ke Bapak. Kita Oke. Semalam udah kebanyakan tuh rotinya. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul tadi apa? Galatia. Bisa. Siapa sih? kode keras ya. Kode keras. Ayo kita izinkan Rasul Paulus sendiri cerita tentang bagaimana panggilannya dia. Oke? Seperti dikatakan tadi ada di sini, jalan-jalan kemana dia tuh? Ayo. Ya. Oke, kalau mau langsung dari ayat 11 ya. Galatia berapa, Pak? Galatia 1. Oke, 11. Galatia 1 ayat 11. Malam kan udah sampai 10, Pak. Udah sampai ya? Sambung 11. Oh iya, mantap. Kemarin Galatia 6, Galatia 1. Oh iya, Galatia 6. Tapi pasalnya sampai 10. Sekarang sambung sama. Iya. 11. Cuma pindah pasal aja ya. Oke, sebab aku menegaskan kepadamu saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Wah, amen. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sudah tahu dari 12 rasul Yesus, satu mengkhianati dia, Yudas. Setelah itu masuk Kisah Rasul pasal yang pertama atau kedua itu ada pemungutan buang undi untuk memilih pengganti Yudas. Ketemulah Matias, ya kan? Tapi Matias kita nggak pernah dengar lagi. Udah terpilih, udah selesai 12 lagi kan? Tapi saudara tahu yang luar biasa, yang paling luar biasa, justru bukan yang 12 ini. Kemudian Tuhan panggil satu orang lagi, namanya Saulus. Ini dia. Tuhan Yesus turun lagi dari surga, menjumpai dia khusus di jalan menuju Damsyik. Pada saat dia mau mengenai jemaat Tuhan, dia dapat SK, surat keputusan. Surat apa tuh namanya? Pokoknya istilah sekarang apa tuh? Surat perintah. Surat kuasa. Wewenang penuh untuk menganiaya jemaat Tuhan, membunuhin orang, memenjarakan orang. Ini orang keras sudah. Ya, di sini nggak direkam. Oh, direkam. Zaman sekarang ya itulah. Pembela itulah yang radikal itu ya. Yang dilarang lah. Iya, dilarang. Yang berisik itulah. Oke. Jadi kita kalau bayangkan Saulus tuh, kita bayangkan dia yang paling berisik itu. Terus bisa bayangkan dia kemudian dijumpai Tuhan sendiri. Dan dialah kemudian dipakai Tuhan untuk menjelaskan realita perjanjian baru. Karena sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus masih nggak jelas. Petrus, kamu pergi ke rumah Cornelius. Injil ini nggak boleh diam aja di dalam diri kamu. Harus disebarkan. Kan mulai di Yerusalem.
Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Mulai ini Cornelius, asal dari Roma, disuruh tugas di Yudea, kunjungi rumahnya. Gak bisa, orang Yahudi gak pernah masuk ke rumah orang non Yahudi. Ribuan tahun ada pemisahan. Jadi Petrus bilang, no. Terus Tuhan harus kirim penglihatan seperti Kain. Ada banyak binatang-binatang yang tidak halal kan? Tuhan itu semua tidak halal, aku gak bisa. Terus Tuhan katakan, yang aku nyatakan halal, jangan kau katakan haram. Jadi Petrus masih gak ngerti tentang bahwa Injil ini harus diberitakan kepada bangsa lain. Jadi siapa kemudian yang menjelaskan ini semua? Paulus. Kalau kita gak ada kitab Roma, kita dari mana tahu ada pembenaran, pengudusan. Kalau nggak ada kitab Efesus, kita nggak tahu yang namanya 5 jawatan. Kalau nggak ada kitab Kolose, kita tidak tahu keutamaan Kristus. Tidak ada kitab Galatia ini dijelaskan tentang antara hukum Taurat dan kasih karunia. Itu semua Paulus yang jelasin. Dan dia adalah seorang Farisi, terdidik dengan baik di bawah Gamaliel, lulusan Universitas Helenistik di Tarsus. Dia orang sangat brilian, dia orang Farisi, Sanhedrin. Dia mengaku sendiri, dia menjelaskan tentang dirinya di, kalau nggak salah di salah satu kitabnya dikatakan di Kolose, aku adalah orang Ibrani dari orang Ibrani, the Hebrew of Hebrew, orang Ibrani sejati, paling radikal. Dan dia membinasa, dia setuju Stefanus dirajam batu kan. Jadi sebenarnya apa? Orang yang melakukan, terus dia berdiri di sini. Semua orang yang melempar batu titip jubahnya sama Saulus. Jadi siapa dia? Berarti orang sangat powerful. Dia cuma kasih perintah sedikit aja, orang udah langsung bergerak. Dia memburu ke rumah-rumah, menyeret orang-orang itu masuk ke dalam penjara. Tapi dikatakan di Galatia tadi, Galatia 1 tadi, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak temanku yang sebaya dengan aku di antara bangsa. Saya nggak tahu bagaimana masa lalu saudara, tapi bisa seperti ini. Saya dengerin kesaksian juga Pak Aris Andi, luar biasa hidupnya. Kemarin saya baru kenal detail-detailnya. Mungkin lebih maju dari teman sebaya, lebih sukses. Atau yang di dunia saudara mungkin dulu preman, lebih preman dari yang lain, ya. Mungkin saudara dulu orang sombong, lebih sombong dari yang lain. Yang paling seperti ini, Paulus kemudian mendeskripsikan diri di 1 Timotius, aku ini orang yang paling berdosa di antara yang paling berdosa, dia katakan. Itu yang dipilih. Itu yang dipilih. Dan apa yang Tuhan lakukan? Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat, saudara tahu? Di antara orang Farisi, dia yang paling hebat. Dia pernah ngomong lagi tentang memelihara hukum Taurat, aku tanpa cacat, dikatakan. Ini orang luar biasa. Tetapi pada saat turning point-nya ada di ayat yang ke-15. Pada saat dikatakan, tetapi waktu ia, tadi dia cerita tentang dirinya, aku begini, aku begini, aku begini. Tapi mulai ayat ini, ayat berapa ini? 15 ya? 15, tetapi waktu ia. Semua katakan tetapi waktu ia. Kalau ada tetapi berarti ada perubahan tentang topiknya, perubahan subjeknya, perubahan fokusnya. Sekarang jangan lagi bicara tentang diriku, tentang ia. Tadi ia siapa? Ia yang membentukmu di dalam kandungan ibumu. Paulus mengatakan Bapa, tapi waktu ia berkenan menyatakan, sampai mana kita? Tapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku, kembali lagi, amin, dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia secara definisi harus ada unsur tidak layak diterima. Kasih karunia itu adalah unmerited favor, kemurahan yang tidak layak diterima. Orang yang paling bejat, orang yang paling rusak, itu yang menerima karunia paling besar. Amen. Dipilih Tuhan. Saya percaya ada panggilan, bilang Pak Arisandi. So this story sangat berhubungan dengan
orang yang Tuhan kasih visi kepadanya. Dan ini saya percaya Pak Aris Andi dan Ibu Agnes yang menjadi bapak daripada gerakan ini, the story of their life menjadi story of the mission daripada tempat ini. Itu bisa dipisahkan. Their calling di-expand menjadi sebuah tim. Tim ini yang meng-expand the vision. Tapi ada cerita ini. Setiap dari kita telah dipilih Tuhan sejak dari kandungan, kemudian disatukan Tuhan menjadi satu tim, satu keluarga. Itu akan kita bicara nanti siang. But saya ingin saudara mendapatkan satu sense of purpose. Oh, aku di sini karena Tuhan punya tujuan. Sama seperti dia punya tujuan atas Esther, sama seperti dia punya tujuan atas Daud. Mazmur itu Daud kan tadi, kita bicara lagi Yeremia dan Saulus. Dan sekarang aku ada di sini di Infinity. God sent me here. Ini bukan aktivitas, bukan gak ada kerjaan yang lain, gue daripada iseng-iseng gue datang ke Infinity. No, God, tetapi iya. Semua katakan tetapi iya. Ya, saudara mungkin, ya ada persiapan, ada latihan musik, ya ada kunjungan, ya ada administrasi. Tetapi ia yang membawa aku ke sini. He sent me here. He put His love in my heart. He put His passion in my heart. Itu yang lebih permanent. Akhirnya saudara melakukan ini semua bukan karena disuruh, bukan karena takut sama pemimpin, tapi in my heart, the fire. Di dalam hati saya masih ada the fire, meskipun sempat hampir mati. Saya nggak tahu panggilan saya kemana, saya nggak tahu saya akan jadi apa. Berapa tahun yang lalu, if you meet me 4 years ago, I was nowhere in the desert. Saya seperti di padang gurun. Tapi the fire is still there. Saya mau percaya hari ini ada fire in your heart. Yang akhirnya regardless of nanti apapun yang terjadi, the fire still burning. Amen. Jadi dikatakan, ia berkenan menyatakan anak ini dalam aku. Supaya kapan dia menyatakan anak ini di dalam Paulus, Saulus sebenarnya di jalan menuju Damsyik. Oke? Nah, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi ada satu hal yang pertimbangan yang bukan pertimbangan manusia, tapi Tuhan yang taruh. Saya ingin saudara seperti itu. Ini bukan karena apa-apa yang lain, bukan pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan di dalamnya ada satu passion yang besar. Amin, saudara. Nah, saya ingin kita ke Kisah Rasul sekarang. The moment cerita yang insiden yang tercatat ya di Kisah Rasul pasal 9 kan itu pertobatannya. Nah, ini saya tutup dengan ini. Amin. Kalau pembicara bilang mau tutup berarti ada harapan. Berapa menit lagi, oke? Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudara lihat di sini. Oke, saya buka sini lagi, lupa. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ayat yang ke-3, dalam perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sini pun ada satu kebenaran yang luar biasa. Saulus, Saulus, mengapa menganiaya aku? Ini Tuhan Yesus sendiri loh. Tuhan Yesus turun dan berbicara kepada Saulus. Dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menganiaya siapa? Mengenai Yesus tidak pernah. Sejarah gereja menyimpulkan hampir secara hampir sepakat bahwa yang namanya Saulus ini memang tidak pernah berjumpa langsung gitu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bolak-balik di Yerusalem kan, tapi kan ada seliweran begitu bisa. Aktivitasnya tidak pernah terjadi perjumpaan. Dia berjumpa pertama kali di sini. Sebenarnya Saulus menganiaya tubuh Kristus. Tapi Yesus menganggapnya itu he took it personally.
engkau menganiaya aku. Barang siapa menyakiti tubuh Kristus, menyakiti Kristus. Amin, saudaraku. Dan ini satu kebenaran yang luar biasa juga. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah kemudian dia dituntun oleh temannya 3 hari, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9 dikatakan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kemudian ceritanya berpindah kepada seorang murid di Damsyik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Ananias disuruh Tuhan, Ananias, pergi ke sana, ke jalan bernama Jalan Lurus, cari di rumah Yudas. Lalu jawab Ananias apa? Sama seperti kita kalau disuruh follow up si berisik, kira-kira gimana? Resiko juga ya. Inilah saatnya kita berdoa, Tuhan inilah aku, utuslah dia. Ya. Jangan akulah Tuhan. Ananias juga ngomong gitu, ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus semua di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala. Ya, ayat ke-15 seakan-akan Tuhan mengatakan, oke, understand. Ngerti, paham. Tapi pergilah, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama aku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dilakukan. Lalu Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Dia menumpahkan tangannya kata Saulus. Katanya, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sudah tahu arti kata Ananias? Ya, kadang-kadang nama-nama Yahudi itu ada akar katanya. Ya, namanya bisa beda-beda dari akar katanya sama. Ananias, Anan dari kata Hanan. Hanan itu adalah the grace. Sebenarnya arti kata namanya mirip-mirip dengan Yohanes. Ada Hanan juga. Yohanan, ini Ananias, the grace of God. Orang yang sangat taat kepada hukum Taurat, Yahudi, the Hebrew of Hebrew, orang Farisi yang tidak bercacat, sangat tunduk pada hukum Taurat tapi tidak pernah mengenal Sang Juru Selamat. Di Yohanes 5 Tuhan Yesus mengatakan, engkau menyelidiki kitab suci, tapi engkau pada saat aku datang kepadamu engkau tidak mau menerima aku. Mereka bisa melotok dengan apa yang tertulis, tapi kehilangan sang pribadi. Tapi hari itu sang pribadi menampakkan diri kepada dia. Pada saat si orang yang takluk pada hukum Taurat, sangat radikal dengan hukum Taurat, dijumpai oleh pribadi itu, dia menjadi buta selama 3 hari. Ingat kata 3 hari, ingat apa? Seperti kematian. Lalu Tuhan mengutus Ananias, dia buta. Pada saat pertama kali dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah the grace of God, kasih karunia. Dan berita itulah kemudian disebarkan sepanjang tulisannya, sepanjang misinya ke Eropa. The grace of God, the grace of God akhirnya sampai kepada kita. Karena apa? Paulus membawanya ke Eropa, bendera-bendera Belanda menerima Yesus Kristus, dan orang-orang VOC nebeng ada beberapa sending nebeng dengan VOC datang ke sini abad ke-16. Akhirnya beberapa teman-teman kita, nenek moyang kita menerima, akhirnya iman itu sampai kepada kita. Itu semua berakar pada kejadian 9 ini. Ada seorang yang sederhana bersama Ananias yang nggak pernah disebut lagi juga setelah Kisah Rasul pasal 9, melayani seorang yang radikal yang mengenal kasih karunia itu, sampai akhirnya berita itu sampai kepada kita. Let the fire burn, biarlah passion itu berlanjut terus. Meskipun kita seperti Ananias disuruh follow up orang itu, Tuhan aku nggak ngerti Tuhan bagaimana harus mengatakannya. Katakan firman itu, tumpangi tanganmu atas mereka, maka the Injil itu akan berlanjut lagi. Maka di Cibubur akan banyak yang dijamah melalui engkau. This is the story where the faith begins. Saya ingin sudah terkonek dengan cerita Alkitab ini, because somehow cerita itu akhirnya sampai kepada. Haleluya. Ada Nomensen datang. Itu karena perjalanan Paulus ke Eropa. Akhirnya orang Jerman terima. Nomensen datang. Sudah tahu Nomensen lahir
Di tahun yang sama, pada saat 2 misionari dari Amerika dibunuh di tanah Batak. The same year, 2 misionari dibunuh. No Manson lahir. 30 tahun kemudian, dia ada di kapal menuju tanah Batak. Suatu hari dia berdiri di pinggir Danau Toba. Dia mengatakan, aku melihat ada ribuan gereja-gereja dimulai. Dan itu terjadi hari ini. Saya ingin ada visi di dalam hati saudara. Ada ribuan orang akan dijamah melalui pelayanan ini. This is where the story begins. Saudara pikir saudara nggak ada hubungan dengan Alkitab? Saudara ada hubungan dengan Alkitab. The Bible connects with you this morning, kepada hatimu. Saya cuma mau mengeluarkan saja apa yang sudah ada di dalam hatimu. Because God put the fire in you. Seperti Dia taruh kepada saya waktu saya umur 18 tahun. He put a permanent mark in my heart. You are my chosen guy. Kau anak muda mungkin kau nggak ngerti apa-apa, but I chose you. Aku memilih engkau. Berapapun umur saudara hari ini di sini, yang muda, yang tua, Tuhan memilih engkau. Tuhan menaruh visinya di dalam hatimu. Tuhan menaruh firman di dalam mulutmu. Tuhan menaruh visi ini di dalam hatimu supaya engkau berdedikasi untuk itu, menaruh seluruh kekuatanmu di sana, pengorbananmu di sana, tenagamu, keuanganmu kau taruh di sana. Bukan aktivitas, bukan sekedar kegiatan, bukan ngumpul-ngumpul. Kalau kita ngumpul di sport club aja, amen. Ngumpul yang lain ada banyak kegiatan yang lain. But we are here for an eternal purpose. Untuk satu tujuan yang kekal. Sudah tahu kalau satu orang karena firman yang sudah ucapkan orang itu berubah, dia seluruh selama-lamanya berubah. Bukan saja nasibnya, dia tadinya terkutuk menjadi diberkati, tadinya mungkin dia terpuruk atau dia sakit kemudian dia sembuh, tetapi rohnya akan selama-lamanya ada bersama dengan Tuhan. Karena apa yang kau lakukan. So we are in a spiritual business. Bisnis kita adalah rohani, kekal, saudaraku. Amen. Apa yang kau lakukan lebih penting dari aktivitas yang lain. Haleluya. We are the people business. Bukan bisnis event kita ini. Bukan kita. We are not event organizer. We are reaching people lives. Ada orang-orang depresi, ada orang-orang yang narkoba, ada orang-orang yang tidak ada tujuan hidup mereka. Mereka memerlukan message yang ada Tuhan taruh dalam hatimu. Haleluya. So this is the time to rise up. Saudara bangkit melebihi daripada apa yang saudara lihat. It's deep down. Waktu engkau masih di kandung ibumu, Tuhan sudah taruh itu. Amen. So I'm speaking with passion. But that's my life. Sekarang udah umur sekian. Oke, bisa disebut. Hitung sendiri. Nah, the fire is still here. Sampai-sampai ya, ini dengan kejadian ini, suatu hari Paulus memberitakan Injil, bukannya mendapat sesuatu, dia malah dianiaya. Dulu dia menganiaya kan? Setelah itu dia malah dianiaya, ditangkap, dipukuli. Sudah baca sendiri di 2 Korintus, dia punya daftar yang panjang tentang penderitaan dia. Kapal karam, lapar, terkatung-katung 14 hari tanpa ada matahari sama sekali. Zaman dulu loh, nggak ada internet, oke? Dipukuli, Tuhan Yesus dicambuk 39 kali. Paulus dicambuk 3 kali 39 kali. Salah satu diantaranya, dia sempat dirajam batu juga. Sebenarnya dia sudah mati, tapi bangkit lagi. Diturunkan di tembok kota. Dibilang kelaparan, belum lagi mengurus jemaat. Aku bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, aku menangis dengan mereka yang menangis. Dan mereka, saudara sendiri mengkhianati dia, dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia ditangkap, lalu dia naik banding. Dia kan sebenarnya warga negara Roma, jadi nggak boleh sembarangan dipukul, digebukin, nggak boleh tanpa diadili. Terus dia naik banding lagi. Sebenarnya saya tahu tujuannya dia adalah dia ingin berjumpa dengan kaisar. Karena kalau naik banding kaisar, dia akan berhadapan dengan kaisar. Dan pada saat ketemu dengan kaisar, dia akan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau kaisar, penguasa bumi pada saat itu, bisa menerima Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa? Dia adalah seorang tokoh, menurut orang Roma, seorang tokoh di sebuah provinsi yang buram,
Yudea yang banyak sekali pemberontak di sana. Dia adalah pemimpin aliran sesat yang kemudian dieksekusi oleh warganya sendiri. Tapi berita Yesus ini kemudian bisa sampai kepada Roma. Tapi akhirnya sayang, Rasul Paulus dipenggal sebelum sampai kepada Kaisar. Tapi berita ini kemudian sampai melalui surat-suratnya ini sampai akhirnya kepada kita. Dan suatu hari, yang saya ingin tutup dengan ini. Tadi tutup terus ya. Nggak tutup. Bagian terakhir daripada penutupan. Bukan yang paling terakhir. Iya. Saya udah capture tadi di sini kemana ya? Oke. Apa? Jalan-jalan kemana lagi itu? Ayo. Kisah Rasul ya pokoknya di. Oke, saya search aja di sini. Coba bantu saya, Kisah Rasul. Search kata penglihatan. Penglihatan. Ya. Ternyata yang terakhir yaitu di Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Suatu hari dalam naik banding itu dia ketemu dengan seorang Raja Agripa namanya di dalam struktur Romawi. Oke? Kisah Rasul 26 ayat 19. Dan dia bilang begini, dia cerita lagi. Oke, kita bukanya. Dia cerita lagi tentang penglihatan di jalan menuju Damsyik itu, mulai ayat yang ke-15, ya kan? Tetapi kau menjawab, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di dalam Alkitab saya ini dimerahin karena ini perkataan Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau bangsa ini terus untuk membuka mata. Nih, perhatikan ayat ke-18. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada Saulus. Tujuannya dia memanggil Saulus adalah dia untuk membuka mata mereka. Jadi saudara juga di sini nanti akan membuka mata banyak orang tentang Kristus. Amin. Lalu setelah dia cerita itu terakhir ayat yang ke-19 ini yang saya tuju, dia mengatakan ini. Sebab itu ya Raja Agripa. Ini lagi presentasi saudara, lagi presentasi, oke. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Terhadap penglihatan, terhadap penyataan Yesus, terhadap panggilan itu, terhadap pengalaman rohani yang pertama di mana Yesus menjumpai aku. Terhadap pengalaman itu, terhadap visi itu, aku tidak pernah tidak taat, tidak pernah aku tidak taati, tidak lakukan, tidak pernah. Saya ingin itu yang menjadi komitmen saudara. You are here for a spiritual purpose, for a spiritual calling. Bukan activity, bukan struktur, bukan aktivitas, bukan event, bukan tempat. No, sebuah panggilan deep down in your heart. Ada Tuhan di sini yang berbicara kepada visi, disiapkan sejak kandungan. Kita nggak akan kemana-mana dari sini. Amen. Dan kalau kita udah di situ, satu ayat lagi, boleh penutupan dari sebuah penutup. Di Mazmur, bantu saya cari kata rugi. Mazmur berapa ya? Mazmur 15 ayat yang keempat. Kalimat yang terakhir, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Sudah pernah baca ayat itu? Kalau orang udah komit, kalau orang terbakar atas sebuah visi, mau rugi sekalipun dia tetap akan lakukan. Amin. Saudara capek, kau tetap lakukan. Saudara down, saudara tetap lakukan. Because the fire is burning in your heart. Saya ingin itu yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu. Ya bro. Mengiring. Tapi saya nggak hafal, betul bro. Tinggi ya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa pada saat ini sesuatu yang rohani terjadi dalam hati saudara-saudariku pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin mengangkat itu Tuhan, bahwa sudah ada api itu Tuhan, visi Kau di dalam hati mereka. Mereka ada di sini Tuhan karena panggilan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk menyadarkan kami bahwa Kau telah menyiapkan kami sejak kandungan ibu kami Tuhan. Kau menenun kami di dalam kandungan ibu kami Tuhan, untuk sebuah tujuan yang akan kami genapi dalam hidup ini. Bukan untuk beraktivitas, bukan untuk sebuah bentuk, bukan untuk jabatan, bukan untuk apapun Tuhan, tapi untuk sesuatu yang sangat rohani, yang bisa mendatangkan dampak Tuhan, kekekalan bagi orang-orang yang kami layani. Aku berdoa saat ini Tuhan, apapun struggle mereka Tuhan, yang salah fokus Tuhan akan kembalikan Tuhan kepada firman-Mu. Maka hari ini Tuhan, sama seperti kepada Paulus, berikan visi itu Tuhan, supaya masing-masing mereka bisa berkata, tetapi ia telah menjamah hatiku, tetapi ia telah mengubah hidupku, tetapi ia telah menaruh api itu di dalam hatiku, tapi ia telah menaruh visi itu, dan terhadap visi aku tidak mungkin aku tidak taat. Aku akan melakukannya meskipun rugi, aku melakukannya meskipun capek, aku akan melakukannya dengan penuh komitmen kepada Tuhan, karena Kau telah memanggil aku Tuhan. Tuhan, biarlah ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui komitmenku dalam melayani Kau. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu Tuhan, for such a time like this, untuk masa ini, untuk titik ini, untuk tujuan inilah aku dilahirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami bukan sekedar kecelakaan, kami bukan sekedar kebutuhan, kami tidak sekedar memenuhi angka-angka populasi yang ada di Cibubur. Kami di sini karena Tuhan Yesus telah mati bagi orang-orang, ribuan orang di Cibubur, dan Kau yang memakai kami untuk menjangkau kepada mereka, memberitakan Injil-Mu kepada mereka, membebaskan mereka dari adiksi mereka, mengangkat mereka dari dosa mereka, memberikan kepada mereka tujuan yang baru. Karena Kau kasih mereka Tuhan, Kau mati bagi mereka, darah-Mu tercurah di dalam hidup mereka Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai mulut kami Tuhan Yesus, dengan semua yang kami lakukan, dengan semua yang kami perkatakan, dengan semua yang kami sudah kasih pengorbanan untuk ini. Tuhan, Kau pakai itu semua. Terima kasih untuk satu destiny yang luar biasa yang Kau tanamkan Tuhan. Tidak kebetulan hari ini Tuhan, this is a historic moment. Ini adalah satu saat dan waktu yang sangat historis. Pada saat your destiny meet with their heart Tuhan, pada saat di dalam hati mereka disentuh oleh sesuatu yang dahsyat. Siapa yang merasakan sesuatu dalam hatimu?